memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin Kau hadir tengah-tengah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Sehingga kami pulang membawa berkat daripada-Mu, sukacita daripada-Mu, kekuatan yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi kami semuanya, baik pemilik pujian, sehingga pemain musik, kolektan, dengan firman Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
dan darah Kristus yang tersedia di hadapan kita. Saya memberi kesempatan banget Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah dialami. Saya memberikan kesempatan. Shalom, saudara-saudara sekalian yang terkasih. Saya memang kurang bisa bicara, pintar gitu loh. Tapi saya memang harus menyaksikan bahwa kita semua, kekuatan kita semua juga. Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan yang diberikan buat suami saya, di mana tanggal 14 Juli ya malam jam 1 suami saya mengalami kesesatan yang amat sangat. Saya sendiri sampai gemetar, sampai bingung karena baru pertama kali saya menghadapi kesakit yang nggak ngerti gitu, nggak paham, sesak yang begitu amat sangat. Bahwa suami saya bilang sudah, ayah ini nggak kuat. Saya akhirnya minta tolong teman Alvan untuk segera mobilnya ke sini. Tapi ternyata nggak bisa, kelamaan. Saya akhirnya nggak tahu Pak Denis tahu mobilnya ke sini. Om Denis menolong saya ke rumah sakit bersama suami. Akhirnya singkat cerita, walaupun sesaknya seperti apa, tertolong. Saya punya suami diinfus sampai akhirnya opname selama 5 hari. Puji Tuhan, selama 5 hari tertolong, sembuh. Lah pulang ke rumah, ya Om Denis lagi menolong nganterin saya dan suami pulang ke rumah. Tapi baru lama di rumah itu sesak lagi. Kalau kemarin jam 1 malam, kalau ini jam 10 mendingan masih sore. Ya saya ditolong Om Denis lagi, dilarikan ke rumah sakit umum akhirnya. Tapi waktu itu juga sulit untuk sesaknya turun, itu sulit. Sebab sesak yang kedua itu susah setengah mati. Dan saya tidak habis pikir apa saja. Akhirnya setelah anak saya juga ini apa, ya dengan sabar, saya sabar kurang lebih sesaknya jam berapa ya, akhirnya tidak. Puji Tuhan, terselamatkan. Terima kasih. Tapi waktu itu cuma 3 hari pulang. Sehingga sampai saat ini suami saya tidak ingat lagi. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan juga. Om Denis saya hilangkan. Saya bersyukur sama Tuhan karena ternyata suami saya masih diberi kesembuhan. Tadinya saya bingung. Saya percaya Tuhan semuanya itu bukan karena kekuatan kami itu, karena kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kami. Inilah cinta kasih kami. Sehingga saat ini suami saya sudah sembuh, tapi masih enak sama pusing. Itu keluhannya. Tapi kemarin juga saya datang ke Om Denis, suami saya minta didoakan. Suami saya minta terus Om Denis, kemudian didoakan. Katanya sih sembuh, anaknya sudah berkurang. Ya mudah-mudahan untuk selanjutnya suami saya sembuh total. Ya gitulah cinta kasih saya terhadap saudara-saudara yang bisa mensaksikan. Amin. Terima kasih. Pertolongan Tuhan yang telah mereka alami. Baik, pagi ini kita akan membuka Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan 35. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Kita akan baca bersama-sama. Demikian
perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Baik, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apabila kita memperhatikan khotbah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, tidak lupa Yesus memberikan perumpamaan atau ilustrasi seperti yang kita baca dalam Injil Matius. Ada beberapa perumpamaan atau ilustrasi. Coba kita lihat pasal 13 ini, mulai yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Kemudian yang berikutnya, perumpamaan tentang lalang dan gandum. 2. Kemudian yang ketiga, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Tadi sudah. Kemudian yang berikutnya, perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kemudian yang berikutnya, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Kemudian yang terakhir, perumpamaan tentang pukat. Nah, khotbah Yesus kepada para murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, selalu disertai dengan ilustrasi atau perumpamaan. Pertanyaannya, kenapa Yesus Anak Allah, Dia Maha Kuasa, mengapa Dia berkhotbah menyampaikan firman Tuhan? Selalu ada ilustrasi, ada perumpamaan, ada contoh-contoh. Pasti ada alasan. Saya menemukan 2 alasan. Kenapa ada ilustrasi, ada contoh-contoh? Yang pertama, karena pendidikan murid-murid, 12 murid Yesus itu background kan nelayan. Pendidikan seorang nelayan apa? Tamatkan SD, SMP, atau paling-paling itu minim pendidikannya. Ya, makanya Yesus kalau mau berkhotbah, ya menyampaikan firman,
selalu disertai dengan perumpamaan, ilustrasi, contoh, supaya di antara murid-murid, pengikut-pengikutnya, orang banyak bisa menerima firman Tuhan dan mempraktikkan dalam hidup mereka masing-masing. Itu alasan yang pertama, karena latar belakang pendidikan mereka yang lain. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, alasan yang kedua, perumpamaan atau ilustrasi Yesus dalam khotbahnya itu sudah dikasih tahu, sudah dinubuatkan oleh para nabi, seperti yang kita baca di dalam ayat 34 dan 35. Ya, saya baca di sini 34 dan 35. Demikian. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. 35. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi. Nabi siapa ya? Ya, nubuatan tentang perumpamaan Yesus ketika berkhotbah, berdakwah kepada orang banyak, selalu disertai dengan perumpamaan. Nabi siapa yang telah menyampaikan ribuan tahun sebelum Yesus berkhotbah, itu sudah tertulis, sudah disampaikan. Kita baca di dalam Mazmur pasal 78 ayat 2. Tolong Igor, Mazmur 78. Ya, 1000 tahun sebelum Yesus berkhotbah sudah disampaikan oleh siapa ini? Asaf mungkin. Coba Mazmur pasal 78. Ya, silakan Igor. Bisa, Pak Darto tolong baca. Bisa enggak, Pak? Mazmur 78 ayat 2, demikian firman Tuhan. Ayat 2 ya. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Aceh. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Amsal itu perumpamaan. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. 1000 tahun sebelum Yesus berkhotbah sudah disampaikan oleh pemazmur ini. Dan apa yang dikatakan oleh Asaf itu benar-benar terjadi dan tertulis di dalam Matius pasal 13 ayat 34 dan 35. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi, ya, oleh Asaf. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ya, sejak dunia dijadikan. Nah, itu perumpamaan. Ada 2 alasan. Nah, perumpamaan tadi yang kita baca Bapak Ibu, yaitu tentang biji sesari dan ragi. Saya tidak menjelaskan semuanya 2 hal, tapi saya mau sampaikan tentang yang pertama. Ya, Yesus mengucapkan perumpamaan bahwa kerajaan surga itu seumpama biji sesari. Ya, kerajaan surga atau kerajaan Allah bagikan biji sesari yang diambil lalu ditanam orang di ladangnya. Ya, kalau perumpamaan ini tidak dijelaskan oleh hamba Tuhan, oleh gembala sidang atau pendeta, pasti kita tidak akan mengerti. Jangankan jemaat,
anak sekolah, siswa sekolah kita pun juga belum tentu tahu. Ya, awalnya pasti nggak tahu apa maksudnya ini kerajaan surga itu kok seperti biji sesawi yang diambil orang lalu ditanam. Ya, kan cuma begitu. Dan pagi ini saya berdoa, saya mendapatkan penjelasan. Bapak Ibu, masuk dari perumpamaan Yesus tadi, untuk masuk dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah, itu harus melewati sebuah proses. Saya ulangi, untuk masuk dalam kerajaan surga kita harus melewati sebuah proses, sebagaimana prosesnya biji sesawi ini atau benih sesawi ini. Nah, benih sesawi ini dikatakan di sini kecil. Saya pernah dikasih tunjuk oleh saudari Yoke-nya anaknya Pak Yusa. Dia pulang dari Israel, ini sudah lama, beberapa tahun yang lalu, bahwa itu oleh-oleh, Om, ini biji sesawi. Setelah saya memperhatikan, biji sesawi itu kecil, warnanya agak hitam, ya agak hitam. Nah, jadi biji sesawi itu dijadikan contoh perumpamaan Yesus bagi kita yang ingin masuk dalam kerajaan surga. Nah, kita lihat proses biji sesawi sebelum dia tumbuh akhirnya menjadi pohon yang besar. Kemudian burung-burung di udara datang membuat sarang pada ranting-rantingnya. Ya, sebelum burung-burung datang lalu membuat sarang pada ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, didahului atau diawali dengan benih sesawi atau biji sesawi itu. Pertama kali dia harus ditanam atau dimasukkan ke dalam tanah. Ini proses yang pertama. Ya, harus dilewati oleh biji sesawi. Ditanam, dengan kata lain dimasukkan ke dalam tanah. Ya, haleluya. Dengan kata lain, biji sesawi itu harus dimasukkan ke dalam kubur dan harus mati. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, orang makanan jatuh, kasih masuk di dalam tanah, lubangnya ditutup supaya apa? Tidak kemakan burung atau tikus dan sebagainya. Nah, dia harus mengalami satu masa, satu keadaan yang tidak menyenangkan. Itu ditanam di dalam kubur. Ya, sesudah itu benih sesawi itu bertumbuh dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kata lain, sebelum dia tumbuh, dia harus mengalami satu proses yang tidak enak buat daging ini. Kalau dia manusia, tidak enak bagi, harus mati. Itulah syaratnya bagi kita kalau ingin masuk kerajaan surga. Perumpamaan ini kalau kita baca biasanya tidak mengerti, tapi kalau kita jelaskan tentang proses pertumbuhan benih, baru kita bisa nangkap. Sebelum bertumbuh kemudian datang burung-burung membuat sarang. Langkah pertama, dia harus mengalami proses mati, kubur di dalam tanah. Ya, proses kematian ini yang harus dilewati. Mati di sini bukan mati secara lahiriah, Bapak Ibu,
tapi mati secara apa ya? Mati lahiriah seperti orang mati. Contohnya saudara kita Pak Andoyo itu tidak sangka, tidak diduga sama sekali. Ya, mati ya dalam sekejap. Ya, haleluya. Kita tidak tahu apa penyebabnya. Pokoknya dalam usia tahun 56, 55 mati dipanggil oleh Tuhan. Tanpa permisi, tanpa kuluruwon, tanpa ini itu. Tahu-tahu dengar kok sudah dipanggil oleh Tuhan. Rasa kehilangan saudara kita seiman. Terlebih-lebih keluarga, istri, anak-anaknya, mantu, cucunya, rasanya ya kita bisa merasakan hal itu. Andai kata terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Jadi mati di sini bukan mati secara lahiriah. Jadi ini mati yang saya maksudkan mati proses pertumbuhan benih ini. Nah, itu syaratnya. Nah, saya ulangi Bapak Ibu, perumpamaan Yesus ini yang memberikan kita satu pemikiran ya untuk kita masuk. Tadi mengatakan hal kerajaan surga itu seumpama biji sesati yang dimasukkan ke dalam tanah, kemudian bertumbuh menjadi pohon dan menjadi berguna buat burung-burung di udara. Haleluya. Kita pun ya syarat untuk masuk dalam kerajaan surga harus melalui satu masa seperti benih tadi, benih sesati mati dalam hal ini saya ulangi mati secara apa ya? Ya nanti saya jelaskan dulu. Ya ada 3 hal yang harus kita mengalami kematian 3D ya mati secara apa ya 3D. D yang pertama itu Bapak Ibu mati terhadap dosa ya. Yang kedua mati terhadap dunia, dosa dunia. Kemudian yang ketiga mati terhadap daging atau keinginan daging. Itu maksud dari perumpamaan biji sesati tadi. Kalau tidak saya jelaskan pasti kita tidak akan mengerti. Jadi syarat untuk kita masuk dalam kerajaan Allah ya kerajaan surga kita harus mengalami kematian, mati terhadap dosa, mati terhadap dunia atau keinginan dunia. Yang ketiga, mati terhadap daging ini atau keinginan daging kita. Nah, saya mau jelaskan Bapak Ibu 3 poin ini supaya bisa mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh mengikut Yesus dan endingnya surga tersedia buat kita semua. Amin. Ya, akhir hidup kita di dunia kan sementara. Setelah kita dipanggil Tuhan, pulang dipanggil Tuhan, kita dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Setiap tahun kan kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Ya, setelah segala satunya disiapkan, Yesus datang kembali menjemput kita. Di mana dia berada, kita pun berada, yaitu surga. Ya, saya akan jelaskan poin yang pertama. Mati terhadap dosa. Ya, Paulus mengatakan semua manusia, ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang baik. Semua mendapat gelar predikat. Semua manusia orang betul. Itu dalam Markus Roma pasal 6 atau pasal 3 gitu. Semua manusia sudah dicap, dimeterai oleh Tuhan.
orang berdosa. Pemazmur mengatakan sejak dia keluar dari kandungan ibu, ya keluar dari dalam perut ibunya, sudah dimeterai, sudah dicap orang berdosa. Dosa itu macam-macam, ya pelanggaran terhadap hukum Allah itu dosa menurut 1 Yohanes pasal 2. Ya, dosa itu bisa dengan pikiran, dosa perbuatan, dan tingkah laku kita sehari-hari. Ya, kita cenderung berbuat dosa setiap hari dengan kata-kata ini, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Yang pertama, syarat yang pertama, mati terhadap dosa. Mari kita akan baca sebuah kasus yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Ya, silakan Igor. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Mungkin ada ya, Igor ada. Oh ya, ini silakan. Toh bantu. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Yohanes Demikian 8. juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka. Yohanes 8 ini 6. Igor salah. Yohanes 6 8 Yohanes 8 ayat yang ke-11. Jawabnya, tidak Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, jawab Yesus, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, kalau kita cuma baca satu ayat saja, ya kita kurang paham. Tapi kalau baca dari permulaan cerita ini kan pada satu saat Yesus ada di bait Allah, rumah Tuhan atau gereja. Tentunya kalau Yesus masuk di dalam bait Allah, gereja, pasti ada tujuan. Satu, berdoa. Kedua, mengajar. Ya, di dalam cerita ini di pagi-pagi benar Yesus masuk ke dalam bait Allah, mengajar kepada orang-orang yang sedang menunggu, ya menanti, ya pengajaran dari Yesus. Nah, sementara Yesus mengajar kepada orang banyak, tiba-tiba datanglah seorang perempuan, ya, yang dibawa oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dibawa kepada Yesus, ya, mau diadili karena perempuan ini ketangkap basah sedang berbuat zina. Ya, saya rasa kok cerita ini kok tidak adil. Mestinya kalau ditangkap, ya dua-dua, laki perempuan ditangkap, dibawa kepada Yesus untuk diadili. Tapi ini cuma perempuannya yang ditangkap, dibawa kepada Yesus. Maksudnya dibawa kepada Yesus supaya menjatuhkan Yesus oleh orang-orang Farisi. Nah, setelah bertemu dengan Yesus, ya orang-orang Farisi orang mengatakan menurut hukum Taurat, hukum Musa, perempuan ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Ya, dirajam. Ya, tapi Yesus tidak mengatakan sepatah kata, hanya dia tundukkan kepala sambil menulis, ya, di atas tanah. Ya, kemudian untuk kedua kalinya, ya, orang Farisi tanya lagi, mau diapakan perempuan ini? Dirajam dengan batu, kata Musa. Yesus diam, ya, sambil menulis. Pertanyaan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar
tulisan apa sih kira-kira Yesus menulis di atas tanah? Melukis. Ya sampai hari ini saya juga nggak tahu. Ya kira-kira tulisan apa? Ya, haleluya. Ya, Yesus bilang kepada orang Farisi, siapa di antara kamu merasa tidak berbuat dosa, silakan dia terlebih dahulu merajam perempuan. Ya, kedua kali juga sama Yesus dia, tapi ya, dan akhirnya cerita ini, ya, Yesus bilang kepada perempuan, di manakah mereka semua? Perempuan ini menjawab, sudah tidak ada, mereka sudah pergi. Dan akhir cerita Yesus bilang, ya, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pesan Yesus setelah dia diselamatkan oleh Yesus, ya, pulanglah ke rumah, jangan berbuat dosa. Kita kan setiap bulan terima perjamuan kudus, ya, makan perjamuan kudus roti dan ya, kita selalu ingat betapa besar, betapa baik dekat Yesus, rela menyerahkan nyawanya untuk kita, mati, ya, untuk kita. Haleluya. Mari kita renungkan betapa besar kebaikan yang telah membebaskan kita, menyelamatkan kita dari dosa, kematian dan sebagainya. Ya, setelah kita diselamatkan, dimerdekakan oleh Tuhan lewat pengorbanannya, jangan berbuat dosa lagi. Ini jadi kita harus mati terhadap dosa atau kejahatan. Itu contoh yang dialami oleh perempuan ini. Pesan Yesus, jangan berbuat dosa. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali bebas jangan mau diperambahkan lagi, dijaga lagi oleh dosa. Ya, kemudian yang kedua, mati terhadap dunia atau keinginan. Yang dimaksud dengan dunia bukan tempat di mana kita ada, kita diam, kita berdiri, meletakkan dunia di sini dan keadaan dunia ini, situasi dunia, keinginan dunia itu kan macam-macam Bapak Ibu. Ya, coba kita baca di dalam Kolose 3, tolong Pak Darto bacakan. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Kolose 3 ayat 5 sampai yang ke-10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar aliknya. Ya, cukup Pak. Terima kasih. Kalau Tikor mulai dari ayat yang kelima, saya mau bacakan ulang ayat ini. Ya, dunia. Karena itu kata Paulus Bapak Ibu kepada jemaat Kolose, karena itu matikanlah dirimu segala sesuatu yang duniawi. Tegar kata Paulus kepada jemaat Kolose, karena itu matikanlah dirimu segala sesuatu yang bersifat dunia, yaitu dosa percabulan, ya betina, dosa kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, hari-hari ini kita masih berada dalam suasana yang tidak menyenangkan. Ya, adanya corona ini, banyak khotbah
dari kiai yang mengatakan ini hukuman Allah atau peringatan. Ya kita coba pikirkan bersama-sama, renungkan. Ini hukuman Allah karena dosa manusia sudah semakin bertambah-tambah atau hanya peringatan, warning dari Tuhan supaya manusia ingat kembali kepada Tuhan. Ya, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Terus ayat 8, tetapi sekarang saat ini buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan. Saya kira cukup Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu, untuk masuk dalam kerajaan surga seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, mati terhadap keinginan dunia. Ya, haleluya. Satu ayat lagi, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Tolong Igor, 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai dengan 17. Saya bacakan ayat ini. Ya, tunggu sebentar Bapak Ibu. Pasal 2 ayat 15 dan 17. Dalam tolong Darto bacakan. Keinginan dunia apa itu? 1 Yohanes 2 ayat 15 mulai, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu semua yang ada di dalam dunia apa? Yaitu keinginan daging, Keinginan daging, dan keinginan mata, serta keakuan hidup, kesombongan. bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ya, cukup. Ya, ini harus mati terhadap dunia atau keinginan dunia. Kemudian yang terakhir, mati terhadap keinginan daging. Ya, keinginan daging apa sih Bapak Ibu? Ini loh daging kita ini. Ada banyak keinginan daging. Saya memberikan contoh. Daging ini maunya tidur saja. Ya, nggak usah ke gereja. Ya di rumah saja. Itu maunya daging ini. Ya, daging ini harus mati. Ya, harus disalibkan. Baru kita masuk dalam kerajaan surga seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kedagingan kita, ya itu harus disalibkan, harus mati. Nah, saya memberikan sebuah contoh dalam kitab Kejadian pasal 25. Ya, contoh